8 pasang lengan itu menembus tubuh Lu Yun, tapi tidak menghentikan kecepatan majunya sama sekali. Sebaliknya, api aneh di tubuhnya terus bergetar, mengeluarkan asap tebal berwarna hijau tua. Si Feng menahan rasa sakit yang parah dan menarik kembali 8 pasang lengannya. Tapi begitu ini terjadi, keserakahan di mata si Feng tidak melemah sama sekali, tapi menjadi lebih kuat. Tapi inilah yang diinginkan Lu Yun, dan dia takut pihak lain akan menjadi takut dan melarikan diri. Apakah rahasiamu akan segera terbongkar? Karena api aneh digunakan, Lu Yun tidak berniat membiarkan si Feng melihat matahari besok. Meski fajar, tak ada matahari. Si Feng menyentuh tangan kecilnya yang hangus dan berseru, sungguh kekuatan yang hebat. Jika saya bisa mengendalikannya, saya pasti akan dipromosikan menjadi panglima tertinggi, digunakan kembali oleh klan, dan mencapai puncak kehidupan. Karena kamu sangat menyukainya, biarkan aku merasakannya lebih banyak sebelum kamu mati. Lu Yun mengangkat tangan kirinya, dan medan apinya meluas. Ini, apa ini? Si Feng tiba-tiba merasakan kekuatan tak kasat mata menekannya, dan udara menjadi panas dan gelisah, seolah-olah hendak membakarnya. Mati, Lu Yun mengepalkan tangan kirinya erat-erat. Pilar api muncul dari tanah dan menelan seluruh tubuh si Feng. Selesai. Bangun kembali ke rumah. Lu Yun berbaring dan hendak berbalik dan pergi. RH mengingatkannya dalam benaknya, saudaraku. Hati-hati, wakil pemimpin klan zombie belum mati. Apa? Lu Yun sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa dengan gerakan ini, dia bahkan telah membunuh master setengah langkah Daluo Jinxian. Terlebih lagi, dibandingkan dengan alam yang hanya memiliki tahap akhir dari alam surgawi Tai, He tidak mati. Pada saat ini, hembusan angin meniup asap dan debu, dan aura mayat berwarna hijau tua menggantikannya. Monster cacat muncul dari aura mayat, dengan lusinan lengan tersebar tidak teratur di tubuhnya yang membengkak dan pustula dengan cairan hijau tua di luarnya. Itu membuat orang muak hanya dengan melihatnya. Saudaraku, hati-hati, ini adalah transformasi mayat klan zombie. Setelah transformasi mayat, kekuatan tempur dan kekuatan fisik klan zombie akan meningkat pesat. Bukankah itu hanya berubah menjadi bakso yang dipukul? Apakah itu sejahat yang kamu katakan? Lu Yun memandang si Feng yang sedang berjuang untuk menggerakkan tubuhnya, dan agak meragukan keaslian kata-kata RH. Itu benar sekali. Jangan anggap enteng. Kakak, kekuatan api ini sungguh luar biasa. Benar-benar bisa memaksaku untuk berubah menjadi mayat. Lumayan, lumayan. Mayat Feng memuji, sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan padaku bagaimana kamu mendapatkan kekuatan ini, dan aku bisa meninggalkanmu mayat utuh. Lu Yun memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, sudah kubilang, dan kamu masih ingin membunuhku, jadi mengapa aku harus memberitahumu? Jika aku mati, apakah aku masih peduli apakah tubuhnya masih utuh? Si Feng menarik napas, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Benar, seperti yang diharapkan dari Lu Yun berhasil menyesatkan lawannya. Keberhasilan tersebut mengejutkan RH selama setahun penuh. Si Feng berkata dengan menyesal, sepertinya aku hanya bisa membunuh dan memakanmu untuk mewarisi kekuatan api yang besar ini. Lu Yun, tidakkah kamu berpikir untuk melepaskanku jika menyangkut perasaanku? Bintil di tubuh si Feng tiba-tiba pecah, dan nanah berwarna hijau tua melesat ke arah Lu Yun. Tubuh Lu Yun dipenuhi api, dan dia langsung mengubah dirinya menjadi elemen untuk menghindari pukulan itu. Domain api backhand muncul kembali, meliputi si Feng. Gerakan lain seperti ini, tidak ada gunanya. Si Feng meraung marah, dan tangan yang disusun secara acak di tubuhnya yang membengkak diselingi dan dipelintir, membentuk lengan yang bahkan lebih besar dari tubuhnya. Hancurkan ke tanah. Ledakan. Bumi retak, asap dan debu beterbangan kemana-mana, dan radius 10 mil langsung rata dengan tanah. Kekuatan ini terlihat jelas. Tapi yang paling mengejutkannya adalah bagian depan mayat itu menghancurkan wilayah apinya hanya dengan kekuatan kasar. Apakah ini kemampuan yang dikabarkan untuk mengalahkan semua metode dengan satu kekuatan? Saudaraku, aku tidak berbohong padamu. Transformasi mayat klan mayat benar-benar tidak normal. Dan izinkan aku memberitahumu berita yang lebih buruk lagi. Karena kekuatannya, wakil komandan di depanmu tidak sepenuhnya berubah menjadi mayat. Dia benar-benar berubah menjadi mayat. Klan zombie lebih menakutkan dari ini. Kata-kata RH memicu badai di benak Lu Yun. Ini masih merupakan produk setengah jadi, dan dapat menghancurkan domain apinya sendiri dengan satu pukulan. Lu Yun tidak berani membayangkan, dan tidak dapat membayangkan, kengerian keberadaan sepenuhnya berubah menjadi mayat. Kamu tahu betapa tidak pentingnya dirimu. Sampah yang menyedihkan, kekuatan api yang besar itu sia-sia di tanganmu. Si Feng berkata dengan bangga. Menurutnya, Lu Yun sudah menjadi sepotong daging di talenannya dan hanya bisa disembeli olehnya. Sampah. Bawalah dirimu ke mulutku dengan patuh, dan aku bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit saat mengunyah. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Seluruh tubuh Lu Yun terbakar api, seperti miniatur matahari. Kalau begitu tunggu penyiksaan mutilasi yang tak ada habisnya.
Aku akan memenjarakanmu dan menikmatimu sedikit demi sedikit. Si Feng berkata dengan kejam, aku akan memotongmu menjadi manusia babi. Biarkan aku menunggumu pulih perlahan, aku akan memotongnya, lepaskan tanganmu saat kakimu sudah besar, dan aku akan melihat kakimu saat kakimu sudah besar. Aku akan membuatmu hidup dalam kesakitan sepanjang waktu. Brengsek, saudaraku, bunuh dia dengan cepat. Aku hampir merinding. Ini pertama kalinya aku melihat orang mesum yang lebih menjijikkan dari klan cacing darah kita. Suara RH terdengar di benakku. RH, jarang sekali idemu bertepatan dengan ideku. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berubah menjadi bola meteor yang menyala-nyala dan bergegas menuju si Feng. Aku memberimu 2 ketampanan, dan kamu benar-benar kehabisan napas. Ini akan memungkinkan Anda memahami dunia ini dengan jelas. Belalang sembah menggunakan lengannya sebagai kereta. Mencari kematian, si Feng meraung marah, dan tinju besarnya menghantam Lu Yun. Lu Yun mengepalkan tangan kirinya, dan ikan yin yang berenang di dalamnya. Dia tidak takut dengan tinju yang puluhan kali lebih besar dari miliknya, dan dia mengayunkan tinjunya dengan berani. Ledakan, api aneh itu langsung menelan si Feng, dan api yang berkobar membakar dan mengamuk di tubuh si Feng, membuat suara serak seperti barbeque, dan asap bau busuk berwarna hijau tua mengepul. Situasi Lu Yun tidak jauh lebih baik, kekuatan besar dari tinjunya meledakkannya puluhan kilometer jauhnya, dan dia tertanam kuat di dalam gunung. Bahkan tidak ada ribuan pohon abu-abu yang tumbang di sepanjang jalan. Lengan kirinya semakin terpelintir, dan sebagian besar tulang di tubuhnya mengalami pukulan dahsyat. Ahem, Lu Yun berjuang untuk menarik dirinya keluar dari gunung. Api aneh membungkus seluruh tubuhnya dan dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Melihat Lu Yun belum mati, si Feng meraung dan berubah menjadi bakso yang menyala-nyala dan bergegas ke arahnya. Melihat si Feng berguling ke arahnya dengan momentum yang tak tertandingi, Lu Yun menegakkan punggungnya dengan susah payah. Suara RH terngiang di benaknya, saudaraku. Kenapa kamu begitu tercengang di saat kritis seperti ini? Minggir. Tapi Lu Yun menutup telinga. Mati. Segenggam kecil api melonjak ke langit dari tubuh si Feng yang berubah menjadi segumpal daging. Dilihat baik-baik, ada seekor ikan kecil berwarna hitam putih di dalam nyala api, dengan sirip tengah sebagai garis pemisah, satu sisi berwarna putih dan sisi lainnya berwarna hitam sebaliknya. Sungguh ajaib. Ikan yin yang langsung mengembang di udara, ukurannya bahkan beberapa kali lebih besar dari si Feng, lalu perlahan membuka mulutnya yang berdarah. Bola daging yang hendak menghancurkan Lu Yun menjadi berkeping-keping sepertinya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dan berhenti 1 meter dari Lu Yun. Selama dia berbalik ke depan, dia bisa mendengar suara retakan tulang dengan kenikmatan fisik dan mental. Tapi tidak peduli seberapa keras Kors Feng mengerahkan dirinya, dia bisa mendorongnya ke depan. Saya tidak bisa bergerak lebih jauh. Sebaliknya, daya isap yang tak terlihat menjadi sedikit lebih kuat. Tidak hanya itu, energi jenazahnya dan bintil-bintil di sekujur tubuhnya seakan-akan telah menguap oleh api yang ada di tubuhnya, bahkan setetes pun tidak dapat diperas. Tidak, melihat sosok Lu Yun menyusut di matanya, si Feng meraung enggan. Dan kekuatan tak terlihat itu berasal dari mulut ikan yin yang. Gudong, ikan yin yang menelan mayat itu ke dalam perutnya dengan jelas. Dia berputar di udara dengan gembira, dan tubuhnya menyusut kembali ke ukuran mini aslinya. Dia dengan cepat terbang kembali ke Lu Yun, bahkan bersendawa dan mengeluarkan gelembung. Seperti anak kecil yang baru saja makan lengkap. Ketika gelembung itu menyentuh kulit Lu Yun, gelembung itu meledak tanpa suara, dan seketika vitalitas yang tinggi menyelimuti Lu Yun di dalamnya. Hanya butuh beberapa saat untuk memulihkan luka Lu Yun, dan kekuatan vitalitasnya bahkan belum habis. Ia disedot kembali ke dalam tubuh oleh ikan yin yang. Lu Yun awalnya memikirkan tentang luka-lukanya, tetapi dalam 1 atau 2 jam, dia berhenti berjalan. Tapi dia benar-benar membiarkan ikan yin yang menyembuhkannya secara instan, yang sungguh mengejutkan. Namun, Lu Yun harus menghela nafas bahwa tubuh klan mayat itu sangat kuat. Setelah meregangkan ototnya, Lu Yun baru saja hendak kembali ketika dia mendengar suara keras datang dari sisi lain gunung di belakangnya. Lu Yun sangat ketakutan hingga dia gemetar. Dia buru-buru membuka kesadaran spiritualnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mungkinkah seseorang dari klan Nyima Kors keluar untuk mencarinya ketika dia melihat wakil pemimpinnya belum kembali? Lu Yun tidak keberatan mengirim mereka untuk tinggal bersama si Feng. Tapi apa yang terdeteksi oleh indera spiritualnya mengejutkan Lu Yun. Hanya saja penampilan Mosuner saat ini agak sulit untuk dijelaskan. Mengenakan celana kulit ketat di sekujur tubuhnya, dia memamerkan sosok jahatnya secara maksimal. Dia mengenakan topeng hitam setengah menutupi yang seksi dan menawan di wajahnya, yang menambah sedikit misteri pada penampilannya yang menawan. Di tangannya dia memegang cambuk kulit kecil penuh duri. Hari yang salah, pakaian yang sempurna untuk mahakarya AAA. Aku tidak menyangka dia memiliki hobi kecil seperti itu. Lu Yun menelan ludah dan bergumam. Saudaraku, jangan salah paham, bukan itu yang kamu pikirkan. Ini adalah demonisasi klan Sucubus di antara klan iblis.
Ini persis sama dengan transformasi mayat klan zombie, dan untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan menjadi tingkat yang lebih tinggi. Karena RH ada di dalam jiwa Lu Yun, RH dapat melihat apapun yang dideteksi Lu Yun dengan kesadaran spiritualnya. Apakah ini keadaannya yang sepenuhnya iblis? Lu Yun bertanya. Lihat ini, seharusnya tidak, ini bahkan tidak dalam keadaan semi-iblis. RH berkata, saudaraku, kenapa detak jantungmu tiba-tiba terasa semakin cepat? RH, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Lu Yun samar-samar menantikan seperti apa rupa Mosuner ketika dia benar-benar dirasuki setan. Bahkan setengah iblis pun begitu mempesona sehingga dia bisa disebut peri. Jika dia benar-benar di iblis, dia pasti gila. Tapi, saudaraku, jika kamu tidak peduli lagi, Mosuner mungkin akan mati. Suara RH mematahkan keinginan Lu Yun. Apa, mari kita lihat siapa yang berani. Kata Lu Yun dan mulai mendaki gunung. Sekadar memanjakan mata, Mosuner dan Lu Yun ada di Baoding hari ini. Saudaraku, kamu masih berpakaian seperti zombie. RH mengingatkan. Oh, aku lupa tentang ini karena kegembiraan. Lu Yun dengan cepat menggunakan api aneh untuk berubah menjadi penampakan iblis tingkat 5. Jika tidak, jika dia muncul di depan Mosuner seperti ini, dia mungkin akan dihukum berat dengan cambuk. Mosuner memuntahkan beberapa aliran darah dari mulutnya, dan transformasi semi-iblis di tubuhnya muncul. Dia tidak pernah menyangka hanya ada 3 hantu naga di sarang hantu ini, tapi ada juga hantu klan roh. Anda harus tahu bahwa ras roh pernah mendominasi dunia atas dengan jiwanya yang kuat. Itu juga merupakan ras yang paling dibenci oleh ras iblis dan ras mayat, dan juga ras yang paling mereka benci, karena tubuh mereka, orang-orang spirit race cukup rapuh, dan mereka bahkan dapat dirusak oleh satu sentuhan. Selain itu, ras roh hantu juga merupakan satu-satunya ras di ruang ini yang mempertahankan kesadaran aslinya tanpa didorong oleh kebencian dan kebencian setelah berubah menjadi hantu. Mosuner, yang telah berurusan dengan 3 hantu naga, sudah berada di akhir kekuatannya, dan sama sekali tidak berdaya melawan hantu roh yang bahkan lebih kuat darinya. Ketika dia melihat hantu klan roh, Mosuner menjatuhkan hukuman mati di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba memancing hantu spiritual ini menjauh dari keturunan iblis. Mosuner awalnya ingin berdiri dengan kekuatan, tetapi tubuhnya yang sakit benar-benar tidak bisa mengeluarkan kekuatan lagi. Ini bukan tempat yang buruk untuk dikuburkan. Ada gunung dan hutan, Mosuner berkata dengan lega. Namun, sosok Lu Yun tiba-tiba terlintas di benaknya, dan Mosuner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. 250. Aku benar-benar dibunuh olehmu bajingan kecil. Berbicara buruk tentang orang di belakang mereka. Itu bukan kebiasaan yang baik. Sebuah suara yang familiar datang dari atas kepala Mosuner. Lu Yun memandang Mosuner dari sudut ini, dan itu adalah pemandangan yang berbeda. 250. Kenapa kamu ada di sini? Mosuner melihat wajah familiar yang muncul di depannya lagi, yang membuatnya bingung. Namaku, Pertemuan Iblis. Terima kasih. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba membuatnya khawatir dengan banyaknya kata di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak terbiasa, dan dia hampir mengungkapkan rahasianya sekarang. Sekarang bukan waktunya bercanda, kenapa kamu ada di sini? Sebelum Mosuner selesai berbicara, seberkas cahaya menembus kegelapan dan melesat ke arah mereka berdua. Lu Yun hendak melawan, tapi sebelum dia bisa berdiri teguh, Mosuner menendangnya turun gunung. Anda tahu, ini setengah jalan mendaki gunung. Lu Yun. Dia terdiam, dia datang untuk menyelamatkannya, tapi dia melakukan ini padanya. Butuh waktu untuk membalas kebaikan dengan kebencian. 250. Lari, lari sejauh yang kamu bisa. Suara Mosun tenggelam oleh suara keras. Ahem, Lu Yun memanjat keluar dari tumpukan batu dengan susah payah. Dia sekarang sangat meragukan bahwa Mosuner tidak terluka parah seperti yang terlihat. Tendangan ini menempuh jarak lurus hampir 4 atau 5 kilometer dari lereng gunung hingga ke dasar gunung, namun ia tidak melepaskan kekuatannya. Lu Yun memegangi pinggangnya dan melihat ke lereng bukit yang curam. Jianima akhirnya mendaki dari sisi lain gunung, dan sekarang dia harus mendakinya lagi. Saudaraku, kamu harus mempercepat. Lu Yun memutar matanya dan berkata, RH, apa yang kamu katakan sangat ringan. Ada undang-undang larangan terbang di ruang ini. Saya harus memanjat selangkah demi selangkah. Bagaimana saya bisa bangun lebih cepat? Tetapi jika kamu tidak cepat-cepat, aku khawatir kamu harus mengambil mayatnya untuk Mosuner, kata RH sambil melihat hantu biru yang melayang di udara. Apa? Coba kulihat siapa yang berani. Transportasi darat mulai berjalan liar di punggung bukit yang kemiringannya hampir 60 derajat, menuju ke tengah gunung. Dan sekarang sudah setengah jalan mendaki gunung. Belum mati, kalian kecoa iblis benar-benar ulet dalam vitalitasnya. Hantu yang kepala dan tubuhnya sangat tidak proporsional memandang Mosuner dan mengejek. Itu lebih baik daripada boneka porselen yang pecah pada sentuhan pertama. Mosuner membalas tidak mau kalah. Tapi karena dia terluka parah,
kata-katanya lemah dan lemah. Kamu berani berbicara dengan berani bahkan ketika kamu akan mati. Mata biru muda dari hantu klan roh tiba-tiba memancarkan cahaya. Wajah Mosuner yang sudah tidak berdarah berubah menjadi lebih jelek, dan dia menyemburkan beberapa suap darah. Seolah-olah dia sedang mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Kasihan yang lemah, ras inferior yang hanya bisa menggunakan kekerasan. Roh hantu itu berkata dengan wajah bangga, selama kamu bertanya padaku, aku bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Kalau tidak, itu masih lama sekali, Fajar. Aku punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Memotong, Mosuner mengeluarkan seteguk busa darah. Meskipun dia sangat lemah dan mengalami sakit kepala yang hebat, dia masih berjuang untuk membuka mulutnya dan berkata, kami iblis. Jika kami celaka, lalu apa yang harus kami lakukan? Maksudmu, klan roh, apakah kamu dianggap remeh, umpan meriam seorang pria bersenjata? Atau bidak catur yang ditinggalkan begitu saja setelah kehilangan nilai guna? Perkataan Mosuner berhasil membuat marah para hantu klan roh, karena apa yang dikatakannya adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dalam perang asli yang menghancurkan Kekaisaran Donglai, karena karakteristik dan keunggulan suku roh, Tian mengalahkan suku iblis. Agar para Eldar rela mengorbankan nyawanya, ras lain bisa dikatakan telah menerbangkan Eldar ke angkasa, dan segala jenis kentut pelangi ada di ujung jari mereka. Dan ini terjadi di tangan klan roh. Mereka begitu sombong sehingga mereka selalu menempatkan klan roh di atas ras lain, mengaku sebagai orang yang paling dekat dengan jalan surga. Dalam perang pemusnahan itu, seluruh klan roh berpartisipasi. Selain menyebabkan pukulan fatal pada klan iblis, hal itu juga menyebabkan kemunduran rasnya sendiri. Hampir semua anggota klan Eldar yang berpartisipasi dalam perang tewas dalam pertempuran tersebut, dan anggota klan Eldar yang tersisa adalah orang tua di usia senja atau anak-anak yang belum dewasa. Di era di mana terdapat banyak hal, ras yang tidak memiliki tulang punggung hanya akan mendapatkan satu akibat, kepunahan. Hantu klan roh gemetar. Di tahun-tahun kegelapan yang tak ada habisnya ini, dia perlahan-lahan melepaskan diri dari pujian palsu. Melihat asal mula dan akhir dari keseluruhan perang, sangat menyakitkan untuk mengetahui bahwa apa yang menanti klan Eldar mungkin merupakan nasib yang lebih tragis daripada nasib klan iblis. Hal ini membuatnya sangat kesal dan sengsara. Selama bertahun-tahun, emosi kompleks ini secara bertahap menjadi terdistorsi dan berubah bentuk. Itu berubah menjadi kebencian yang luar biasa terhadap klan iblis dan klan zombie. Jika mereka tidak menimbulkan masalah dan menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak ras, tidak akan ada perang salib bersama di kemudian hari, dan ras roh tidak akan terlibat. Aku akan membiarkanmu merasakan siksaan paling menyakitkan di dunia, dan menghancurkan jiwamu menjadi sampah sedikit demi sedikit. Aku takut padamu, ah! Jeritan memilukan keluar dari mulut Mosuner. Dia sekarang merasa kepalanya seperti ditusuk bola-balik oleh puluhan ribu jarum perak. Untuk ras seperti klan iblis, yang jiwanya sudah lemah kekuatannya, rasa sakitnya 2 kali lipat. Bukankah kamu baru saja memiliki mulut yang keras? Hantu klan roh berkata dengan ekspresi galak, tolong. Selama kamu memohon padaku, aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Kamu sedang bermimpi. Wajah hantu klan roh menjadi gelap dan dia berkata, sepertinya aku perlu menambahkan beberapa bahan padamu. Kamu benar-benar bisa berbicara. Saat dia berbicara, cahaya di mata birunya menjadi lebih terang. Namun tiba-tiba sesosok tubuh berdiri di depan Mosuner, tidak hanya menghalangi pandangan hantu klan roh, tapi juga menghalangi serangan jiwa yang dilepaskannya. Lu Yun memeriksa kondisi Mosuner dan menghela nafas lega. Meskipun lukanya serius, dalam menghadapi kekuatan pemulihan iblis yang kuat, semuanya hanya masalah waktu. 250. Kenapa kamu kembali lagi? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk segera melarikan diri? Mosuner mengeluh dengan ekspresi tertekan. Penyiksaan yang berturut-turut membuatnya kelelahan secara fisik dan mental, dan bahkan kelopak matanya berkelahi. Lu Yun berhenti dari pekerjaannya, dan dia benar-benar tidak bisa mengatasi rintangan 250. Aku akan menyelamatkanmu setelah semua masalahku. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Wajah hantu klan roh dipenuhi dengan amarah. Melihat Lu Yun dengan punggung menghadap ke arahnya, dia merasa sangat terhina di dalam hatinya. Pengadilan kematian. Cahaya yang dilepaskan dari matanya bahkan lebih besar lagi. Lu Yun menoleh dan melirik, dan hantu klan roh segera berdiri di sana dengan pandangan kosong, dan cahaya di matanya meredup. Ada lebih banyak kekacauan di hatinya. Dia tidak mengerti mengapa iblis di depannya tidak kuat, tetapi jiwa bisa begitu kuat. Begitu kuat bahkan dia terlihat begitu kecil dan rendah hati di balik selubung jiwa ini. Dalam hal kekuatan fisik, Lu Yun tidak bisa dibandingkan dengan iblis dan zombie, tetapi dalam hal kekuatan spiritual, dia benar-benar tidak pernah terintimidasi oleh siapapun. Bahkan suku roh, yang dikenal dengan jiwanya yang kuat, tidak memenuhi syarat di hadapannya. Tidak mungkin klan iblis memiliki jiwa yang begitu kuat. Seru hantu klan roh. Cahaya biru tua muncul di matanya, mencoba melihat identitas asli Lu Yun dengan menyamar sebagai klan iblis.
Kamu adalah ras manusia. Lu Yun. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain dapat mendeteksi penyamarannya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Mo Suner dalam pelukannya. Untungnya, pihak lain sudah tidak sadarkan diri karena cedera serius, jika tidak maka akan sulit untuk menjelaskannya. Aku tidak menyangka putramu yang berkepala besar memiliki beberapa kemampuan. Dia tidak hanya dapat melihat bahwa aku bukan iblis, tetapi dia juga dapat melihat identitas asliku. Lu Yun belum selesai berbicara. Lu Yun tercengang saat melihat klan roh berlutut di tanah. Untuk apa ini? Saya belum menunjukkan kemampuan saya yang sebenarnya. Kenapa kamu berlutut dulu? Kaki terpeleset. Atau apakah Anda ingin memohon pada diri sendiri untuk membiarkannya hidup? Klan roh ini terlalu lemah. Teman kecilku, apa yang terjadi di dunia luar sekarang? Apakah klan rohku masih hidup di dunia? Biar ku beritahukan padamu. Sahabatku, Ling Qianqiu, penjaga kiri klan roh, pasti akan membalas budiku. Petik 2. Lu Yun mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu Ling Qianqiu? Wajah hantu klan roh penuh dengan keterkejutan, tahukah kamu bahwa aku di sini, teman kecil? Saya tidak tahu. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya sama sekali. Alasan kenapa aku berlutut sekarang adalah karena aku ingin tahu sesuatu tentang dunia luar darinya. Ling Qianqiu, saya tidak tahu Anda begitu terkejut sehingga Anda begitu terkejut. Bukankah ini penyakit? Saya harap teman saya mengatakan yang sebenarnya. Ling Qianqiu berkata tanpa mengubah ekspresinya. Tidak perlu terburu-buru. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, mari kita bicara tentang manfaat apa yang bisa kamu berikan padaku dulu. Jangan menunggu sampai saat itu, aku akan memberimu kabar, dan kamu hanya menamparkan pantatmu dan pergi. Saya mencari di sini. Pergi ke layanan purna jual. Lagi pula, kamu tidak memiliki cincin penyimpanan di satu sisi, dan kamu tidak memiliki barang hipotek di sisi lain. Kamu hanya menggunakan beberapa kata, teman kecil, dan berlutut di kehampaan sebagai alat tawar-menawar. Apakah menurut Anda itu dibenarkan? Ling Qianqiu terdiam mendengar perkataan Lu Yun. Ternyata dia memang berniat berhubungan seks gratis. Setelah mendapat kabar tersebut, dia hanya menepuk pantatnya dan pergi. Terlebih lagi, berlutut tidak begitu penting di mata ras roh dibandingkan di mata umat manusia. Lu Yun menatap mata orang lain yang tidak menentu dan berkata dalam hatinya, brengsek. Awalnya aku berpikir untuk berbuat curang lebih banyak, tapi aku tidak menyangka Jie Nima akan membiarkan dirinya menceritakan pikiran Ling Qianqiu yang sebenarnya seolah-olah itu adalah ramalan. Jika Anda jujur pada diri sendiri, maka dia tidak akan berbelas kasihan. Kecuali Ling Qianqiu mengelupas setiap lapisan kulitnya, dia tidak akan bisa membenarkan nafas terbuang yang baru saja dia alami. Dan RH juga semakin memahami Lu Yun, dan berkata, saudaraku. Hal yang paling berharga tentang klan roh adalah keahlian mereka dalam mantra serangan jiwa. Jangan sampai ketinggalan. Setelah berjalan melalui desa ini, tidak ada yang namanya ini tokonya. RH, lihat saja, lihat adikku, bagaimana aku bisa menipunya. Saudaraku, dia tidak mengenakan pakaian dalam apapun. Bagaimana kamu berbohong? Lu Yun, ini adalah metafora. Apakah kamu memahami metafora itu? Ling Qianqiu berbicara lagi, teman kecil itu. Bagaimana kamu ingin memberitahuku tentang berita tentang klan roh di luar? Mudah untuk mengatakannya, kami bukan tipe orang yang tidak masuk akal. Dikabarkan bahwa suku spiritualmu sangat ahli dalam serangan jiwa. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Wajah Ling Qianqiu membeku, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Yun. Itu tidak lebih dari mencoba mendapatkan metode rahasia serangan jiwa khusus suku roh darinya. Tidak masalah, teman kecilku bisa membantuku mengatasi keraguanku selama bertahun-tahun. Aku akan puas dengan hal kecil ini. Aku akan memberikan kepada teman kecilku metode serangan rahasia suku rohku. Sebuah bola cahaya perlahan melayang dari tengah alis Ling Qianqiu ke Lu Yun. RH, menurutmu apakah ada penipuan dalam hal ini? Jangan khawatir, saudaraku, kami tidak takut penipuan. Aku akan bersamamu. Orang ini tidak bisa membuat keributan apapun. Setelah sekian lama bergaul dengan Lu Yun, RH telah lama bertransformasi dalam hal IQ dan kekuatan. Ia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Dengan RH di sakunya, Lu Yun merasa lega dan menyedot bola cahaya itu ke alisnya. Bagaimana kabarmu, RH? Saudaraku, meskipun ini adalah metode rahasia untuk menyerang jiwa, itu sangat tidak berguna. Dengan jiwa yang begitu kuat, saudara, kamu dapat mengetahuinya bahkan jika kamu tidak memikirkannya. RH menjulurkan kepalanya keluar dari bola lampu dan berkata, orang tua ini benar-benar tidak punya niat baik. Maka hal kotor seperti itu ada di sini untuk membodohimu. Apa? Lu Yun sangat marah. Langsung ke dahi. RH, bolehkah aku menangkapnya dengan kalimat Tuhan? Jangan, saudaraku. Tidak apa-apa mengirim jenderal untuk menghadapi ras biasa,
Tapi aku khawatir kamu akan salah jalan ketika berhadapan dengan klan roh, dan dikendalikan oleh hantu klan roh. Dia dengan cepat. Melihat Lu Yun tidak berbicara lama, Ling Qianqiu berpikir bahwa dia terkejut dengan metode rahasia yang dia ungkapkan dengan santai. Rasa superioritas muncul secara spontan, dan ada perasaan bahwa hal-hal yang telah saya tinggalkan dianggap sebagai harta karun di mata orang lain. Teman kecil, kamu juga telah melihat ketulusanku. Bukankah sekarang giliranmu yang mengungkapkan ketulusanku sekarang? Ling Qianqiu berkata dengan rasa bangga di wajahnya. Bagaimanapun, kesombongan dan penghinaan terhadap ras lain yang terukir di tulangnya masih ada. Tiba-tiba Ling Qianqiu menegang, dan ekspresi bangga di wajahnya digantikan oleh keterkejutan. Jarum perak yang tak terhitung jumlahnya tertulis di rambutnya melayang di sekitar tubuhnya. Apakah ini yang kamu sebut ketulusan? Lu Yun berkata dengan wajah muram, aku tidak melihatnya sama sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa mempelajari teknik rahasia Soul Eclipse Needle begitu cepat? Ini tidak mungkin. Ling Qianqiu berkata dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa meskipun jarum pemakan jiwa ini tidak ada gunanya, namun sangat sulit untuk mempelajarinya, karena memerlukan pengendalian jiwa yang detail. Bahkan pada masanya, dibutuhkan setidaknya 10 hari setengah untuk mempelajari metode rahasia ini. Bahkan ada lebih banyak orang yang berusia kurang dari setengah tahun. Tapi umat manusia di depannya benar-benar mempelajarinya dalam sekejap mata. Haruskah aku mengatakan kamu bodoh? Atau haruskah aku mengatakan kamu bodoh? Lu Yun berkata sambil mencibir, aku, seorang manusia, dapat memiliki jiwa yang begitu kuat. Apakah kamu pikir aku belum pernah mempelajari jarum pemakan jiwa? Untuk melatih pengendalian jiwa. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mempelajari metode rahasia jarum gerhana jiwa? Ini jelas merupakan rahasia klan spiritual kita yang tidak diketahui. Ling Qianqiu jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Lu Yun. Tapi kemudian saya memikirkannya, jika Lu Yun tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi baru mempelajarinya terlebih dahulu, maka bakat manusia ini akan terlalu menakutkan. Itu terjadi di zamanmu, dan sekarang banyak rahasia ras roh telah dipublikasikan. Kalau tidak, menurutmu apakah aku, ras manusia, bisa memiliki jiwa yang begitu kuat jika aku tidak mengandalkan sistem yang diperoleh dari ras roh? Praktik. Lu Yun mendengus dingin dan berkata, dan alasan mengapa saya tidak mengatakan apa-apa sekarang adalah karena saya ingin melihat apakah Anda cukup tulus. Saya tidak menyangka, tampaknya saudara Qianqiu masih belum siap untuk membuat kesepakatan ini denganku dengan jujur. Ling Qianqiu berteriak dalam hatinya, kamu ceroboh. Dia segera berbicara untuk menenangkan Lu Yun, teman kecil. Apa aku tidak tahu ini? Dan niat awalku sejak awal adalah agar kamu memiliki jiwa yang begitu kuat. Jika kamu lebih teliti dalam menggunakannya, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan. Pertumbuhan Anda akan sangat bermanfaat. Karena alasan inilah saya mengajari Anda Soul Eclipse Needle. Ini benar-benar membuatnya kembali dengan paksa. Lu Yun berkata dengan ragu, apakah ini benar? Tidak ada kebohongan sama sekali. Lu Yun langsung berubah dari marah menjadi gembira, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku salah paham, saudara Qianqiu. Haha. Saudara Qianqiu, metode rahasia serangan jiwa apa yang akan kamu ajarkan padaku kali ini? Setelah mendengar ini, wajah Ling Qianqiu membeku, dan dia berkata dengan tidak wajar, teman kecil. Meskipun apa yang aku lakukan barusan agak tidak enak dilihat, itu tetaplah sebuah isyarat. Bagaimanapun, giliranmu. Hah, saudara Qianqiu, apa maksudmu dengan ini? Bukankah aku baru saja mengungkapkannya? Lu Yun berkata dengan bingung, aku baru saja mengatakannya dengan sangat jelas, apakah kamu tidak mendengarnya? Kalau begitu izinkan saya mengatakannya lagi, sebagian besar metode rahasia klan roh telah dipublikasikan. Dengarkan baik-baik kali ini. Ini, apakah ini termasuk? Ling Qianqiu berkata agak tidak bisa diterima. Saya akhirnya menemukan metode rahasia, tetapi sebagai imbalan atas jawaban yang ambigu, saya merasa bingung tidak peduli apa yang saya pikirkan. Mengapa ini tidak dihitung? Dan saudara Qianqiu, Anda harus tahu bahwa meskipun Anda memberi saya metode rahasia, saya sudah mengetahui metode rahasia ini. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, sederhananya, transaksi tadi adalah. Ini karena aku kehilangan banyak darah. Lagi pula, apa yang kamu katakan tidak membantuku sama sekali. Tapi aku sudah memberitahumu sebuah berita yang kamu tidak tahu. Itulah yang aku katakan. Tapi, Ling Qianqiu disela oleh Lu Yun di tengah kalimat, saudara Qianqiu. Jika menurutmu kesepakatan kita tidak masuk akal, hentikan. Saya tidak pernah suka memaksa orang lain. Tetapi saya harus mengingatkan Anda, jika Anda merindukan desa saya, Anda tidak akan memiliki toko ini. Anda hanya memiliki satu kesempatan, dan itu ada di tangan Anda. Lu Yun berbicara sangat lambat, hampir seperti iblis tingkat pertama, mengucapkan kata demi kata. Tujuannya adalah memberikan waktu kepada Chiaki Sang Ashiki untuk berpikir dan menghancurkan pertahanan psikologisnya sedikit demi sedikit. Tidak, tolong jangan. Teman kecilku,
Ada yang ingin kamu katakan dan diskusikan. Ling Qianqiu berkata sambil tersenyum, bukankah itu hanya metode rahasia untuk menyerang jiwa? Aku punya banyak di sini. Petik 2. Tanpa menunggu jawaban Lu Yun, dua bola cahaya melayang. Teman kecil, lihat apakah kamu telah mempelajari keduanya. Lu Yun menghirup dua bola cahaya di antara alisnya, dan RH masih memeriksanya terlebih dahulu. Tidak masalah, saudaraku. Keduanya adalah rahasia serangan jiwa dewa. Tapi keduanya relatif mendasar dan kerusakannya terbatas. RH menjawab setelah melihat dua kelompok cahaya. Lu Yun mengangguk diam-diam dan menyerap kedua kelompok cahaya ini. Sambil mengerutkan kening, dia memandang Ling Qianqiu, yang sedang menunggu dengan gugup, dan berkata, Saudara Qianqiu. Sepertinya Anda tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan. Metode rahasia serangan jiwa dasar ini telah lama menjadi hal buruk di dunia atas saat ini. Hanya saja, jangan dikeluarkan lagi karena akan memalukan dan mencolok. Saya boleh saja melakukan transaksi yang merugi satu kali, tetapi Anda tidak boleh membiarkan saya menderita kerugian lagi dan lagi. Petik 2. Saat Lu Yun berbicara, dia juga memamerkan teknik rahasia untuk membuktikan bahwa dia memang mengetahuinya. Dia benar-benar menekan Ling Qianqiu sampai mati di atas talenan dan membiarkannya dimakan. Namun kenyataannya, itu semua dipelajari oleh Lu Yunxian, tapi dia tidak bisa menahan jiwanya yang kuat. Dapat dikatakan bahwa Anda dapat mempelajari rahasia dasar serangan jiwa ini hanya dengan membacanya sekali. Ah, apakah ini juga telah tersebar? Hati Ling Qianqiu tenggelam. Sekarang begitu banyak rahasia di klan telah tersebar, situasi klan Ling jelas sangat buruk. Dengan cara ini, Lu Yun menipu Ling Qianqiu menjadi 4 atau 5 rahasia serangan jiwa utama dan 7 atau 8 rahasia serangan jiwa perantara. Ling Qianqiu sangat mati rasa. Hatinya tenggelam lagi dan lagi, hampir jatuh ke dasar danau. Sekarang dia melihat Lu Yun gemetar ketika dia membuka mulutnya, takut dia akan berkata lagi, saya bisa melakukan ini. Kemudian lakukan itu di depan diri Anda dengan keterampilan yang hebat. Melihat Lu Yun masih terdiam kali ini, Ling Qianqiu tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya dan bertanya dengan ragu-ragu, teman kecil. Tahukah kamu bagaimana melakukan ini? Fiuh, aku benar-benar tidak bisa mempelajarinya segera. Tidak, itu tidak bisa dilakukan. Tidak mungkin. Ini pertama kalinya aku melihat teknik rahasia ini. Sangat misterius. Lumayan. Cukup bagus. Teknik rahasia jiwa dewa tingkat lanjut memang pantas dan pantas diterima. Setelah mendengar ini, Ling Qianqiu akhirnya merasakan kenyamanan di hatinya. Jika Lu Yun bahkan bisa melakukan serangan jiwa tingkat lanjut, itu hanya berarti ras roh sekarang sepenuhnya diperbudak oleh ras lain. Faktanya, Lu Yun tidak bisa langsung mempelajarinya, kalau tidak, dia harus menipu Ling Qianqiu agar menggunakan teknik serangan rahasia dua jiwa tingkat tinggi. Tapi Lu Yun yakin dia bisa mempelajarinya dalam waktu 1 jam. Jika Ling Qianqiu mendengar ini, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Mempelajari metode rahasia serangan jiwa tingkat lanjut dalam 1 jam hanyalah sebuah fantasi. Pada masanya, pemimpin klan paling berbakat dapat mempelajari rahasia serangan jiwa tingkat lanjut dengan kecepatan tercepat 2,5 tahun. Meski begitu, itu adalah eksistensi yang belum pernah terlihat sebelumnya atau sejak saat itu. Anda harus tahu bahwa Ling Qianqiu sendiri menghabiskan waktu puluhan tahun mempelajari metode rahasia serangan jiwa tingkat lanjut. Sekarang, teman kecil, bisakah kamu memberitahuku situasi suku roh di dunia atas saat ini? Ling Qianqiu berkata dengan hati yang gemetar. Ini benar-benar muntah darah. Muntah darah. Tidak masalah. Yang kami hargai sebagai pengusaha adalah ketulusan. Lu Yun telah menyiapkan kebohongan yang indah untuk Ling Qianqiu di dalam hatinya, tinggal menunggu saat ini. Lagi pula, orang-orang telah memberiku begitu banyak rahasia jiwa, jadi aku tidak bisa hanya mengucapkan 3 kata, jika aku hancur, berikan saja. Maka Ling Qianqiu akan marah besar. Kesepakatan 1 kali tidak akan berhasil, tetapi aliran yang stabil adalah cara yang tepat. Dan tingkat tertinggi dalam menyontek bukanlah dengan mengatakan seberapa banyak Anda bisa menyontek, tetapi juga membuat orang yang ditipu berpikir kembali dan berterima kasih. Meskipun situasi suku spiritual saat ini tidak terlalu optimis, mereka masih menduduki tanah Nanyu, yang merupakan bagian kecil dari wilayah Anda sebelumnya dan masih tersisa. Mendengar ini, Ling Qianqiu merasa patah hati sekaligus bahagia. Suasananya bisa dibilang cukup rumit. Sungguh memilukan bahwa ras Eldar, yang dulunya berjaya di dunia atas, berakhir seperti ini. Dia tidak bisa tidak membenci ras iblis lagi. Jika bukan karena binatang buas sialan ini, mengapa ras roh mau berkompromi? Mungkin mereka akan menghancurkan semua ras dan menyatukan dunia atas. Untungnya, setelah perang besar, para Eldar bertahan dengan gigih dengan bantuan orang tua, muda, sakit dan cacat, dan tidak dianeksasi oleh ras lain. Namun, dalam 10.000 tahun terakhir, para jenius yang tak tertandingi sering muncul di antara klan roh, dan bakat mereka sangat mencengangkan. Ada kecenderungan samar untuk ingin bangkit kembali. Kata-kata Lu Yun sangat mempengaruhi Ling Qianqiu.
Seluruh tubuh saya gemetar karena kegembiraan, dan saya mengatakan banyak hal baik berturut-turut. Seperti yang diharapkan dari putra klan spiritualku. Haha, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Ling Qianqiu berkata sambil tertawa. Detik berikutnya dia terlempar kembali ke bentuk aslinya.